Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Masjid Murtadho, yang insya Allah beserta seluruh tim kepengurusannya, Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ibadah daripada proses kegiatan-kegiatan masjid ini. Senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua kita yang hadir, diantaranya Bapak Kiai Haji Muallim Haji Ahmad Yunus Al-Maliki beserta para asatidz dan juga Bapak serta Ibu jamaah sholat subuh, jamaah taklim Masjid Murtadho yang insya Allah hadir di sini dengan niat berjamaah, dengan niat tholabul ilmi, dengan niat halaqah untuk menambahkan ilmu kita sebagai motivasi daripada ibadah kita dan menguatkan iman kita. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya, dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumul qiyamah dengan asbab kita menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan mengikuti daripada jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua orang-orang yang mendapatkan syafaatul udmanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa bulan ini sudah termasuk
menjelang akhir, beberapa hari lagi kita masuk pada bulan Maulid ya Bu ya. Iya Pak ya, bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Hadirin ibu dan bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan sesi yang ketiga kali ini pembahasan kita masih seputar sholat berjamaah. Kalau kemarin sudah dibahas tentang hukum-hukumnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan fadilah dan sebagainya, mungkin sesi ketiga, sesi terakhir daripada pembahasan sholat jamaah Bapak Ibu, mungkin dari keterangan-keterangan yang kita bahas, andaikan kita semuanya sudah pernah mendengar, pernah belajar, tetapi tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali, karena manusia itu tempatnya lupa dan salah, atau salah dan lupa, maka perlu kita ingatkan kembali. Apalagi duduknya kita di majelis taklim ini, Allah akan mencatat ribuan pahala, malaikat-malaikat menyaksikan kita sebagai thalibul ilmi. Kemudian bagi yang mungkin belum tahu atau mungkin baru tahu, adalah sebagai ilmu tambahan, pengetahuan daripada sholat jamaah, di mana sholat jamaah ini memang fadilahnya sangat besar sekali. Selisih daripada sholat sendirian dengan sholat berjamaah tentunya kita sudah maklum ya Bapak Ibu, dan semua itu keberkahannya akan menimpa kepada kita semuanya. Jadi di dunia manakala kita mau sholat dengan baik, apalagi dengan berjamaah, itu sangat-sangat besar manfaatnya ya Pak ya. Secara duniawiyah hidup kita akan berkah, dan secara ukhrawiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melipat gandakan daripada pahala kita semuanya. Baik Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi sesi yang ketiga ini ada anak judul, yakni syurutu sihatil jamaah. Jadi syarat-syarat sahnya jamaah. Sholat jamaah yang sah itu sholat jamaah yang seperti apa itu Bapak Ibu? Syurutu sihatil jamaati sitatun. Nah itu maaf kurang titik satu ya, bukan sunatun tapi sitatun. Syarat-syarat sahnya jamaah ya Pak ya. Jadi orang berjamaah dianggap sah jamaahnya Bapak Ibu. Berarti kan ada orang sholat jamaah tetapi sholat jamaahnya itu tidak sah ya. Syarat berarti sesuatu harus dipenuhi dulu sebelum kita mengerjakan sholat berjamaah. Nah ada 6 Bapak Ibu. Sawaun akana fil masjidi am khorijahu, berbahasa Arab. Jadi syarat-syarat sahnya berjamaah itu sitatun 6. Sawaun akana fil masjidi am khorijahu, apakah antara makmum dan imam keberadaannya di masjid, sama-sama di masjid, am khorijahu atau di luar masjid Bapak Ibu ya. Am bimakna au, jadi atau. Kan orang berjamaah itu kan gak mesti di masjid ya Bu Pak, kadang di rumah berarti bukan masjid, kadang di lapangan orang rame-rame sholat id di lapangan, berarti sholat jamaah itu tidak mesti tempatnya itu di masjid. Tapi syarat sahnya itu sama Bapak Ibu, ada 6. Al awalu, yang pertama, alla yataqaddamal makmumu ala imamihi fil mauqifi. Jadi yang pertama itu makmum posisinya itu tidak mendahului terhadap imamnya pada tempat di mana dia jamaah. Jadi mauqif itu ya tempat jamaahnya Bapak Ibu ya. Al awalu, adapun yang pertama, alla yataqaddama. Jadi al awalu jadi mubtada, alla yataqaddama jadi khobar. Ini kalau orang nahwu sorobnya ya Pak Kiai ya.
Jadi ini namanya Arab gundul ya Bapak Ibu. Arab gundul itu bisa dibaca kalau kita belajar nahwu sorof Bapak Ibu ya. Kalau nggak belajar nahwu sorof ya bacanya semrawut gitu, semaunya sendiri, dan itu menentukan apakah paham teks berbahasa Arab atau tidak ya. Jadi ada yang namanya mubtada, ada yang namanya khobar, ada fi'il, fa'il, maf'ul, hal, na'at dan sebagainya. Jadi makmum Bapak Ibu itu tidak boleh mendahului imam pada saat atau dalam ukuran tempatnya Bapak Ibu. Penjelasannya seperti apa? Fa in kanal makmumu qaiman ya. Fa in kanal ma'mumu qa'iman fala yataqaddamu bi aqibihi ala imamihi. Jika makmumnya itu berdiri berarti sama-sama berdiri. Kan sholat itu boleh duduk Bapak Ibu. Kalau punya udzur, punya halangan boleh duduk kan, bahkan boleh tidur terlentang gitu ya. Fa in kanal ma'mumu qa'iman, jika posisi makmum itu berdiri, fala yataqaddamu bi aqibihi ala imamihi, maka makmum tidak boleh mendahului terhadap tumit imamnya gitu. Tumit itu apa namanya, ujung kaki belakang ya Pak. Tumit itu kalau orang Jawa bilang tungkak begitu ya, tumit ya, kakinya itu kaki belakang, imam berdiri, makmum berdiri. Lah itu nggak boleh sejajar Bapak Ibu ya. Namanya ada imam kan pemimpin ya Bu Pak. Imam pemimpin, makmum pengikut. Imamnya di depan, makmumnya di belakang. Itu nggak boleh sejajar persis. Ya, umpamanya imamnya sebelah kiri, makmum sebelah kanan, jejer pas. Itu nggak boleh. Itu namanya bukan jamaah. Harus ada selisih. Minimal itu satu kaki, panjangnya kaki ke belakang. Nah itu posisi makmum ketika sama-sama berdiri. Wa in kana jalisan ya, wa in kana jalisani ya, yataqaddamu bi aliyataihi. Wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi aliyataihi. Maaf ketikanya ada yang kurang. Fa in kana jalisan fala yataqaddamu bi aliyataihi. Ketika posisi daripada makmum itu duduk, ini anggap saja imamnya duduk, makmumnya juga duduk ya, maka makmum itu tidak boleh mendahului ya pantat imamnya ya. Lagi-lagi posisi sama-sama berdiri atau sama-sama duduk itu intinya tidak boleh sejajar. Jadi pantatnya si makmum tidak boleh sejajar dengan pantatnya imam gitu. Wa in kana muttaji'an fala yataqaddamu bijanbihi. Dan ketika posisi makmum atau imam ya itu tidur miring, fala yataqaddamu bijanbihi, maka makmum ini nggak boleh mendahului punggungnya si imam ya. Jadi umpama imamnya ini maaf sama-sama orang udzur Bapak Ibu, atau bisa jadi imamnya yang udzur, makmumnya yang ndak udzur, ndak sakit. Jadi ndak boleh sejajar dengan punggungnya si imam ketika imam itu posisinya sambil tidur miring karena mungkin sakit, duduk nggak bisa, berdiri apalagi tidur miring ya, makmumnya ya tetap di belakangnya gitu Bapak Ibu ya. Wa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'sihi. Andekan imamnya itu tidur terlentang, jadi kalau tidur miring kan miring Bapak Ibu ya. Lah kalau terlentang berarti kepalanya sama badannya kan semua di atas, maka posisi si makmum nggak boleh mendahului atau melebihi ukuran daripada kepalanya imam gitu. Jadi ternyata orang berjamaah dalam posisi sama-sama tidur terlentang, sama-sama tidur miring, berarti imam sama makmumnya sakit semua Bapak Ibu ya. Ini ulama sampai sedetail itu Bapak Ibu
Selama ini kan kita bahasnya makmum imam sama-sama berdiri. Lah ini ulama bahas bagaimana kalau sama-sama sakit, sama-sama tidur miring, sama-sama tidur terlentang, ya. Yang penting tidak boleh mendahului atau melebihi standar ukuran daripada imam. Saya ulangi lagi, kalau makmumnya berdiri, imamnya berdiri, makmum nggak boleh posisinya itu kakinya itu sama persis sama kakinya imam, jadi dimundurin di belakang tumitnya imam. Kalau posisinya duduk, ya imam duduk, makmum duduk, ya pantatnya si makmum nggak boleh sejajar sama pantatnya imam. Kalau tidur miring, maka makmumnya itu nggak boleh nyamain punggungnya ya si imam. Kalau tidur terlentang, ya berarti posisi daripada makmum itu ndak boleh melebihi kepalanya si imam, Bapak Ibu. Nah itu yang pertama, alla yataqaddamal makmumu ala imamihi fil mauqifi. Jadi posisi itu harus ada bedanya, Bapak Ibu, ya. Imam sama makmum, pimpinan sholat sama makmum sholat, ini baru sah sholatnya. Syarat yang pertama, Bapak Ibu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya wadzobitu fi dzalika, adapun batasan atau ukuran daripada persoalan itu, kita lihat keterangan berikutnya. Alla yataqaddamal makmumu bi jami'i ma i'tamada alaihi ala juzuri, ya, ala juz'in mimma i'tamada alaihil imamu fi qiyamin aw ghairihi. Pada kesimpulannya bahwa yang namanya orang berjamaah itu seorang makmum tidak mendahului posisinya imam dalam segala bentuk di mana imam itu sedang sholat dalam kondisi berdiri atau tidak berdiri. Ini kesimpulan kata-kata alla yataqaddamal makmumu bi jami'i ma i'tamada alaihi ala juz'un mimma i'tamada lil imamu ala qiyamin au ghairihi. Nah ini wadzobitu fidzalika menyimpulkan daripada apa-apa yang tadi sudah dijelaskan secara rinci. Selanjutnya wal afdolu lidzakari anta ta'akhkhara asabi'uhu an akibil imami ta'akhuron yasiron. Dan yang lebih utama bagi seorang laki-laki, Bapak, adalah asobe, ya, asobi'uhu anta ta'akhkhara asabi'uhu an akibil imam. Jadi jari-jari kakinya si makmum itu memang, ya, itu di belakang daripada imam, ta'akhuron yasiron, sedikit mundur, bihaitsu takhruju an muhadatihi, sekiranya tidak, dalam arti kata keluar dari ukuran yang sama, wala yazidu ma bainahuma aktsara min salasati adruin, dan pada intinya tidak melebihi lebih banyak daripada ukuran 1,5 meter atau 3 ziro antara makmum dan imam. Jadi kesimpulannya gini, Bapak Ibu, bagi laki-laki ketika sholat berjamaah itu kan posisinya itu di belakang imam. Nah yang afdol jarak antara imam dengan makmum, ya, tadi wala yazidu ma bainahuma aktsara min salasati adruin, tidak melebihi daripada 3 ziro. 1 ziro itu 0,5 meter, Bapak Ibu. Maaf, 1 ziro itu 1 meter, berarti apa namanya, 1 ziro itu 0,5 meter, maaf, berarti kalau 2 ziro itu 1 meter. Nah kalau dikatakan salah satu adroin berarti 1,5 meter, tidak melebihi daripada 1,5 meter jarak antara imam dengan makmum. Ya ini sop-sop yang diatur di masjid itu kan tidak melebihi daripada 1,5 meter, Bapak Ibu. Nah ini yang afdol seperti itu posisi jamaah, jadi kejauhan tidak,
terlalu dekat tidak, kecuali berjamaah hanya 2 orang, nanti ada keterangan sendiri ya. Jadi nih kalimat wala yazidu awalnya wal afdulu lidzakari, yang utama bagi seorang laki-laki antata akhoro asobiuhu an akibil imami ta'akhuron yasiron. Jadi posisi daripada asobe ya, atau apa namanya, jari-jari kakinya si makmum itu di belakang daripada imam, mundur sedikit sekiranya keluar dari barisan yang sama. Wala yazidu ma bainahuma aktsara min salasi adruin, dan tidak melebihi, kalau bahasa kitanya tidak lebih dari 1,5 meter. Ini yang afdol. Sebab nanti akan ada bahasan orang berjamaah Pak yang melebihi daripada 1,5 meter. Nah ini berarti kan nggak afdol. Yang afdol itu berarti jangan sampai melebihi 1,5 meter atau tidak melebihi 3 Bapak Ibu bagi kaum laki-laki. Nah ini keterangannya yang ada bagi kaum laki-laki, untuk perempuan belum ada. Nah ini yang afdol, berarti sunnahnya itu seperti itu. Kaifiyatul wuqufi li sholatil jamaah, tata cara daripada berdiri pada saat kita berjamaah Bapak Ibu. Ayyakifadz zakaru an yaminil imam. Sekarang bagaimana posisi daripada seorang makmum dan imam pada saat berjamaah? Kaifiyahnya, tata caranya itu ya, itu seperti apa? Ayyakifadz zakaru, hendaknya seorang laki-laki berdiri an yaminil imami, di sebelah kanannya imam. Jadi kalau prakteknya kita lagi jamaah, selagi sebelah kanan itu kosong Bapak Ibu, itu penuhin dulu gitu ya. Terus fa idza jaa akharu fa an yasarihi ya. Ini gambarannya, idroknya begini dulu. Ketika orang jamaah 2 orang dulu, ketika 2 orang Bapak Ibu, maka yang afdol posisi si makmum itu ada di sebelah kanan tapi mundur dikit. Sumaya taqaddamul imamu, ketika ada makmum datang lagi, berarti 2 makmumnya Bapak Ibu, maka baru posisi makmum kedua ini di sebelah kirinya makmum yang pertama. Sumaya taqaddamul imamu, kemudian imamnya maju, au yata'akhkharani, atau makmum yang 2 itu mundur, wa huwa afdol. Jadi prakteknya gini Bapak Ibu, andaikan ada 2 orang yang bermakmum kepada imam, berarti 3 orang Pak. Ketika ada orang lagi sholat, kita ngikut, maka langsung berdiri di sebelah kanannya imam, mundur dikit ya, minimal jadi ada jarak panjangnya telapak kaki kita mundur, jangan persis sama, tadi kan nggak boleh. Nah kemudian ketika datang lagi, maka ada 2 pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, ada kalanya imamnya yang maju ya, atau makmumnya yang 2 itu mundur gitu. Kalau kita kan biasanya tahunya makmumnya aja yang mundur, ternyata boleh imamnya yang ngalahi maju. Kalau imamnya nggak maju ke depan, ya makmumnya yang mundur gitu ya. Jadi ayyaqifa az-zakaru an yaminil imam, seorang laki-laki berdiri di sampingnya imam. Fa idza jaa akharu fa an yasarihi, ketika ada datang makmum yang lain, maka mundur sebelah kirinya. Maka posisi makmum yang kedua sebelah kirinya. Lah ketika makmumnya sudah 2, kan nggak mungkin ya Pak. Jadi makmum, kemudian ada imam, belakangnya makmum tapi mepet banget. Lah kalau makmum kedua berada di posisi kirinya makmum itu, kan otomatis di belakang persis nempel sama imam gitu ya. Maka ada 2 pilihan, apakah imamnya yang maju atau makmumnya yang mundur gitu ya. Ini sumaya taqaddamul imamu, kemudian imamnya maju,
au yata'akhoroni, atau dua makmumnya yang mundur begitu. Wa huwa afdol, ini tata cara yang utama Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi daripada orang berjamaah. Kemudian urutan berikutnya Bapak Ibu, wa yaqifu khalfal imami arijalu. Kalau di situ dalam satu masjid atau satu musola atau satu tempat berjamaah itu makmumnya itu ada makmum laki-laki bapak-bapak, ada makmum anak-anak kecil laki-laki, kemudian ada orang wandu atau apa itu yang laki-laki dan perempuannya itu mirip itu ya, tapi lebih ke laki-laki ya, namanya apa itu, wandu atau ya satunya. Jadi dia sebenarnya laki-laki tapi mirip gayanya gaya perempuan. Nah terus yang satunya itu golongan perempuan Bapak Ibu. Nah ini urutan yang bagus seperti apa? Wa yaqifu khalfal imami arrijalu, kaum laki-laki itu berdiri di belakang imam. Summa sibyanu, kemudian anak-anak laki-laki Bapak Ibu. Jadi anak-anak kecil maksudnya, anak-anak kecil yang Abdul jangan di depan. Selagi di situ barisannya masih cukup untuk bapak-bapak yang dewasa, bapak-bapak yang di depan Pak. Jangan anak kecil di depan, bapak-bapak di belakang. Ini tidak Abdul. Bapak-bapak dulu, setelah penuh baru anak-anak. Kecuali mungkin barisannya masih longgar Bapak Ibu ya, enggak apa-apa, sebagiannya bapak-bapak, sampingnya anak-anak kecil yang laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya banyak, laki-laki dulu dipenuhi di depan semua, baru kemudian sibyan itu anak-anak kecil laki-laki. Sumal khunasa, kemudian bencong, jadi aslinya laki-laki tapi dia gayanya perempuan. Ini bencong dulu Bapak Ibu. Jadi bencong itu derajatnya di bawah anak kecil gitu ya, yang laki-laki ya. Nah baru suman nisa'u, kemudian perempuan Bapak Ibu. Jadi perempuan itu di belakang, paling belakang. Nah kalau di depan kan repot Pak, bapak-bapak sholat di belakang perempuan, wah ngelihatnya pantatnya terus kan, jadi nggak khusyuk nanti Pak ya. Maka di belakang ibu-ibu ya, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Wataqifu imamatun niswati wasatahuna. Lah ini beda. Kalau jamaahnya semua perempuan, imamnya perempuan, kan perempuan nggak boleh ngimami laki-laki ya Bu. Kalau laki-laki boleh ngimami laki-laki, ngimami perempuan. Lah kalau imamnya perempuan, berarti makmumnya harus perempuan semua. Umpamanya suami istri, suaminya ngaji Qur'annya berantakan, istrinya lebih alim gitu ya. Jangan mah kamu di depan aja mah, bapak makmum aja, tidak boleh itu Pak. Bapak harus belajar ya, harus belajar ngaji lah supaya bisa jadi imam gitu. Jadi walaupun istilahnya istri mungkin lebih alim, lebih pinter, ilmu agamanya lebih banyak, suami itu awam, lebih bodoh ya nggak boleh bapak jadi makmum. Bapak tetap harus di depan. Caranya gimana? Ya berarti belajar ya. Kalau anaknya lebih alim, 3 orang, ada anak, ada ibu, ada bapak, anaknya saja yang jadi imam, bapak ibu makmum begitu. Karena syaratnya imam itu kan baca Al-Qur'annya, terutama Fatihah harus fasih, harus benar, tajwidnya, makhrajnya, kemudian faqih itu ngerti tata caranya sholat Bapak Ibu ya. Jadi itu syaratnya imam, terutama kalau Qur'annya berantakan ya jangan. Jadi cari yang baca Qur'annya bagus begitu. Lanjut Bapak Ibu. Wataqifu imamanatun niswati wasatahuna. Kalau imamnya memang perempuan, berarti nanti berada di tengah-tengah ya, seperti barisannya apa namanya, sebenarnya sama seperti laki perempuan, cuman di sini memang berarti perempuan harus memang di depan, belakangnya semuanya perempuan lagi. Tidak ada sap-sapan seperti imamnya itu, imamnya laki-laki, di belakangnya kan makmum laki-laki, makmum anak kecil laki-laki, kemudian bencong, kemudian perempuan. Nah kalau imamnya perempuan, total semua
baik imam maupun makmum adalah perempuan. Wa kadzalika imamul urrati al-basra'i fi hurizulmah. Begitu juga ketika imamnya itu ada orang sholat darurat dalam kondisi dia telanjang. Emang boleh Ustadz? Ya kalau memang darurat, tapi dalam kondisi memang benar-benar darurat gitu ya. Nah ini memang dibolehkan, tapi benar-benar dalam kondisi darurat, nggak ada pakaian. Bahkan dianjurkan itu kalau ada lumpur badan kita tuh dilumpurin ya. Nah itu juga boleh, artinya harus benar-benar tertutup rapat seperti itu Bapak Ibu. Nah ini posisi daripada sholat berjamaah, apakah imamnya laki-laki atau imamnya perempuan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sah yang ketiga Bapak Ibu, ayak lamal makmumu intiqolatil imami. Seorang makmum harus tahu perpindahan, artinya gerak-geriknya imam Bapak Ibu. Dengan cara apa? Biru yatin, dengan cara melihat langsung. Jadi makmum itu Pak, biar jamaahnya sah, kita sebagai makmum harus ngerti. Imamnya ruku, ya kita melihat imam ruku. Imamnya sujud, ya harus melihat. Ini kan kalau masih mungkin. Kalau jamaahnya masih makmumnya 1, 2, 3 kan masih bisa ngelihat Bu, Pak. Bagaimana kalau banyak? Ausimai muballihin, atau mendengar suaranya mubaligh. Mubaligh itu penyambungnya imam Bapak Ibu. Kayak umpamanya di masjid Mekah gitu ya, masjid-masjid besar, Istiqlal. Mungkin Murtado bisa juga bikin. Mubaligh itu penyambung suaranya imam Pak. Ustadz Huda ngimamin. Begitu Ustadz Huda ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya agak pelan, Allahu Akbar. Di belakang Ustadz Huda, mubaligh namanya, Allahu Akbar, yang keras gitu. Jadi seorang makmum itu boleh tidak mendengarkan suara takbirnya imam, tapi mendengar suaranya mubalighnya. Mubaligh itu berarti orang yang menyambung suaranya imam. Karena zaman dulu kan nggak ada speaker Bu ya. Kenapa zaman sekarang masjid-masjid besar nggak ada mubalighnya? Udah ada speaker penyambungnya ya kan Bu, Pak. Jadi walaupun nggak ada mubaligh, ada speaker. Nah itu teknologi. Jadi mubaligh itu suaranya kenceng gitu. Jadi imamnya agak pelan, Allahu Akbar. Mubalighnya Allahu Akbar. Supaya makmum-makmum pada denger kayak gitu. Jadi di situ karena makmumnya ribuan, kan nggak mungkin melihat secara langsung intikolnya imam gitu, gerak-geriknya, perpindahannya, sholatnya imam Bapak Ibu. Nah gitu, makanya teknologi berarti mendukung ya Bapak Ibu. Nah baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, makmum harus tahu bagaimana gerak-gerik perpindahan harokahnya seorang imam. Apakah dengan cara melihat langsung pakai mata kepala kita sendiri, supaya nggak ketinggalan Bapak Ibu. Sebab kalau udah ketinggalan lebih dari 2 rukun, itu batal sholatnya makmumnya itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, asalisu ayyan wiyal makmumu al kudwata awil jamaata awil makmumiyata. Syarat yang ketiga adalah seorang makmum harus punya niat kudwah. Kudwah itu maknanya ngikut, awil jamaah atau niatnya sholat berjamaah, awil makmumiyah atau bermakmum. Falo taba'a imamahu bila niyatin firuknin watola intitoruhu batolat sholatuhu. Jika seorang makmum mengikuti imam dalam arti berjamaah tetapi tidak niat dalam 1 rukun, watola intidoruhu dan menunggunya itu lama, batolat sholatuhu. Ya jadi umpama pertama gini, kata-kata al-qudwah maknanya ngikut Bapak Ibu.
Kan kita kalau niat sholat biasanya kalau jadi makmum redaksi niatnya adalah usolli fardhul maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Itu berarti pakai makmumiyah. Lah kalau redaksinya diganti gimana Ustadz? Pakai makmuman. Ya itu tadi udah ada makmumnya ya. Makmuman lillahi ta'ala. Diganti jamaah. Usolli fardhul maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati ya adaan jamaatan lillahi ta'ala. Ya boleh niatnya jamaah. Kan dikasih pilihan 3 Bapak Ibu. Kuduah, niat kuduah, niat ngikut boleh, niat berjamaah boleh, niat makmum boleh. Itu 3 kata yang berbeda tetapi maksudnya sama. Dalam ilmu mantek itu namanya, atau ilmu nahwu ya, itu namanya bahasa apa itu istilahnya itu kalimat apa ya, jadi lupa istilahnya Bapak Ibu. Jadi kata-katanya berbeda tapi maksudnya sama ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya sinonim gitu ya. Ada kata lain, contohnya insanun, basyarun ya. Kemudian ada anam, maknanya sama, manusia. Insanun manusia, basyarun juga manusia, anam juga makhluk manusia. Murodif, taroduf. Jadi murodif itu kata-katanya sama, kata-katanya beda, maknanya sama. Jadi niat kudua boleh, niat jamaah boleh, niat bermakmum boleh. Bab yang penting kan hatinya Bapak Ibu. Hati menyatakan ngikut atau jamaah atau makmum begitu. Lah sekarang ada persoalan Bapak Ibu. Falo taba'a imamahu bila niyatin firuknin. Jika seorang makmum itu mengikuti imam dalam arti berjamaah, tidak ada niat Bapak Ibu. Ketika dia mengangkat tangan saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu cuma niatnya, kalau dibahasakan Indonesia, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Nah itu tidak ada niat. Dah sampai 1 rukun watola intidoruhu, 1 rukun panjang, dia itu babar blas sama sekali kosong, tidak ada niat berjamaah. Batolat sholatuhu, maka sholatnya dia itu batal Bapak Ibu. Karena orang jamaah kan sebenarnya itu satu paket. Ketika tidak memenuhi syarat jamaah, bukan berarti jadi sholat munfarid, sholat sendirian, malah batal gitu. Kalau infirad munfarid kan harus diniatin. Contoh saya sholat, maaf kita biasa mengikuti mazhab Syafi'i, di mana ketika membaca Fatihah imam itu ya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Keras kagak? Bismillahnya nggak ada kerasnya, siri pun tidak, total nggak ada bismillah. Lah berarti sudah ngikut mazhab lain. Nah kita mamanya memang pengikut mazhab Syafi'i kan, bismillah itu bagi Imam Syafi'i adalah juz'ul minal Fatihah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu ya. Bagi Imam Syafi'i, mazhab kita yang biasa kita ikutin termasuk kunut. Lah kalau kunut beda lagi. Bismillah adalah juz'un minal Fatihah, bagian daripada Fatihah. Sementara Fatihah adalah wajib, rukun kauli Bapak Ibu. Imamnya nggak baca bismillah, kita biasa bismillah. Lah kalau kita ngikutin terus Bapak Ibu dan tahu bahwa makmum ketika berbeda dengan madhab ya, dengan madhab imamnya itu batal. Kalau kita nerusin, imamnya tetap sah karena dia ngikutin madhabnya. Yang tidak sah kitanya Bapak Ibu. Maka kita niat infirad, niat munfarid. Saya niat memisahkan diri dari jamaah, saya niat memisahkan diri dari sholatnya imam. Nah gerakannya dibedain sedikit supaya tidak mencolok mata umum. Ketika imamnya mungkin ruku, posisi kita masih berdiri. Ketika imamnya itu sudah sujud, posisi kita masih ruku. Artinya biar nggak terlalu mencolok banget kayak itu. Kan nanti jadi fitnah, jadi gerendengan orang kayak gitu Bapak Ibu. Nah karena kita tahu gitu bahwa kita dengan imam berbeda paham gitu. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Nah baik, tadi bahasanya batolat sholatuhu, ketika
imam, ketika kita sebagai makmum dalam satu rukun panjang ya, kita nggak ada niat sama sekali, kosong, sholat kita batal. Seperti tadi kita bermakmum, imamnya nggak baca bismillah, kita tahu bahwa kita biasa pakai bismillah karena kita ngikut madhab yang pakai bismillah, tapi kita diem aja, ngikut aja gitu, kitanya yang batal, makmumnya ya sah sesuai dengan madhab dia begitu. Baik. Ini berarti kan orang lupa. Berarti kalau satu rukun itu lupa Bapak Ibu, kan berarti rukun pertama takbir Allahu Akbar. Ketika takbir itu lupa niat, berarti begitu kita mau masuk Fatihah langsung niat Bapak Ibu. Ini kalau memang lupa gitu ya, segera niat, saya niat sholat berjamaah kayak gitu. Jangan lama-lama gitu ya. Jadi begitu ingat dalam hati, astagfirullahaladzim, ternyata saya belum niat jamaah, langsung niat saja, saya niat sholat berjamaah dengan imam, maka sholatnya sah berjamaah begitu. Faniyatu wajibatun alal makmumi dunal imam. Niat itu wajib bagi makmum, bukanlah imam Bapak Ibu. Kalau imamnya mah nggak niat pun nggak apa-apa, tapi imam yang tidak niat berjamaah ya tidak dapat fadilahnya jamaah Bapak Ibu ya. Tapi illa fi arba'i sholawatin, kecuali pada bentuk 4 sholat. Jadi seorang imam punya kewajiban niat berjamaah hanya dalam 4 bentuk sholat Bapak Ibu. Fatajibu alal imam wahia al awalu al jum'atu. Imam Jumat itu wajib niat jadi imam Bapak Ibu. Kalau ada imam sholat Jumat, ternyata dia tidak niat sholat sebagai imam, ya, kalau dia diam diri itu dia dosa, menanggung seluruh ratusan ribuan orang. Harus ngomong, jamaah maaf nih tadi saya ngimamin nggak niat jadi imam, sebab batal Bapak Ibu. Kalau imamnya batal ya batal semua kayak gitu, makanya harus terus terang gitu. Nah makanya kan jadi imam kalau batal makmum segera ganti gitu. Contoh orang berjamaah, entah itu jamaah sholat biasa, sholat fardu yang 5 waktu atau sholat Jumat, makmum kentut batal, makmum jangan pura-pura enggak, walaupun kentutnya enggak didengar sama makmum ya, jangan pura-pura dia itu tetap enggak batal, segera mundur. Nanti posisi makmum yang pas di belakangnya itu yang gantiin. Makanya orang yang sholat berjamaah yang posisinya persis di belakang imam itu harus siap-siap Bapak Ibu, siap-siap ketika imamnya batal maju 2 langkah maksimal ya, gantiin Bapak Ibu ya. Berarti kan kita sudah tahu ilmunya kan sama-sama lah ya. Jadi harus siap kalau memang posisi kita di belakang imam. Kalau imam betul-betul istilahnya batal, apalagi maaf Bapak Ibu, bukan hanya kentut saja kan, imam sholat sarungnya sobek di belakang karena mungkin sarung lama disimpan, kelihatannya sarung baru, ternyata 5 tahun belum dipakai. Begitu sholat bedah sarungnya gitu ya. Jadi di belakang itu terlihat auratnya. Nah kalau imamnya terasa itu harus mundur karena dia batal, makmum di belakangnya harus gantiin kayak gitu. Lah kalau imamnya itu nggak tahu sampai habis padahal makmum tahu, ya batal semua. Lah kalau imamnya nggak tahu, makmum tahu, ya munfarid kayak begitu. Jadi harus memisahkan diri. Wah ini imam kita batal karena kan sobek sarungnya di belakang, nggak pakai celana panjang buat dobelan begitu. Ya berarti makmum kalau tahu imamnya batal tapi imam tidak terasa, maka makmum munfarid. Baru nanti imam diingetin, Pak Imam tadi bapak itu sholatnya batal. Oh kenapa? Sarungnya tuh di belakang bedah gitu ya, sarungnya tuh sobek itu. Atau maaf ketika sholat imamnya itu ketika sujud kakinya itu ada najisnya, mungkin tai kambing, tai ayam, makmum tahu gitu kan, ngingetinnya. Ya kalau bacanya salah kan pakai subhanallah gitu ya. Nah ya kita berarti untuk menyelamatkan sholat kita, karena kan gini Bapak Ibu, kalau tidak ada yang darurat, begitu kita masuk sholat kita nggak boleh batalin sholat Bapak Ibu. Makanya sholat yang hatinya menggantungkan sesuatu untuk membatalkan, itu sholatnya udah batal. Contoh Bapak Ibu, kita sholat
jamaah atau sendirian? Allahu Akbar. Kondisi langit mendung, kondisi langit gelap, hitam mau hujan. Hatinya bilang begini, ini kalau nanti hujan saya mau batal karena cucian saya banyak banget gitu ya Bu. Itu sudah batal Bu. Namanya ya ta'alluq atau apa namanya, menggantungkan ya, menggantungkan kepada sesuatu. Mau hujan mau kagak, sholat aja Bapak Ibu ya, tidak boleh menggantungkan sesuatu gitu. Nah itu sudah batal. Makanya artinya kan kita harus yakin gitu Bapak Ibu. Baik, itu yang pertama, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini imamnya harus niat sholli fardul jum'ati rok'ataini mustaqbil kiblati adaan imaman. Harus mengucapkan dalam hatinya itu imaman ya, tidak boleh tidak niat jadi imam. Karena kenapa? Di dalam sholat Jumat itu imamnya wajib niat jadi imam Bapak Ibu, karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Yang namanya sholat Jumat sendiri kan maknanya bareng-bareng, rombongan, berjamaah ya. Kalau Imam Syafi'i menghukumi harus ada 40 orang Bapak Ibu, kurang dari 40 orang Jumatannya tidak sah, diganti zuhur saja gitu. Mama dalam satu Tanjung Barat ini orang sholat hanya 39 Bapak Ibu, satunya musafir. Musafir itu tidak wajib Jumatan, dia wajibnya duhur. Lah kalau dia memenuhi kelengkapan daripada bilangan 40 di dalam sholat Jumat, tetap saja Jumatannya nggak sah. Solusinya Ustadz ada dua pilihan, antara sholat duhur apa ngikut madhab lain ya, madhab Hanafi yang membolehkan sholat Jumat tidak harus 40 orang Bapak Ibu ya. Jadi Islam itu mudah sebenarnya kalau kita ngerti ilmunya. Makanya maaf kalau ada perbedaan pendapat, nggak usah apa namanya saling menyalahkan gitu Bapak Ibu ya. Yang jadi nggak enak kan di kalangan muslimin muslimat ya, fikih saja 4 madhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman Indonesia didominasi madhab Syafi'i, madhab yang paling moderat, bisa diterima mayoritas kalangan masyarakat Indonesia ya. Kan ada Bu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketika kainnya itu kena najis tidak sah ketika dihilangkan kecuali harus digunting gitu kan. Lah kalau digunting ya pakaian kita tambalan semua ya. Monggo silakan kalau mau ngikut madhab itu gitu ya. Nah Imam Syafi'i ya sangat moderat, cukup najisnya dihilangkan, yang penting 3 sifatnya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, hukum najis hilang. Tapi ada madhab lain yang najis ketika nempel di pakaian kita nggak hilang najisnya, nggak hilang hukum najisnya, kecuali dihilangkan semuanya termasuk kain-kainnya gitu Bapak Ibu. Nah kalau mau ngikut itu ya silakan gitu ya. Yang penting kita ngerti ini imamnya siapa. Nah itu yang disebut dengan mengkaji perbandingan madhab Bapak Ibu. Cuman kan kalau kita fikihnya masih dasar, bicara tentang perbandingan madhab ya bingung, satu aja belum lengkap. Betul apa betul? Satu dulu kita apa namanya konsisten madhab Syafi'i, baru kalau kita memang dalam kondisi darurat pindahlah madhab lain. Nggak apa-apa pindah madhab lain juga nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting ngerti ilmunya itu ya. Islam itu mudah tetapi jangan digampangin gitu karena ada ilmunya. Contoh Bapak Ibu, kita tawaf itu kan syaratnya itu kita tawaf di sana ribuan orang, jutaan orang kumpul ngiterin ngelilingin Ka'bah. Posisi kita tawaf itu kayak sholat, wajib dalam kondisi suci terus Bapak Ibu ya. Nah ini gimana kalau kita laki-laki sentuhan sama perempuan lain, bahkan istrinya sendiri saja nyentuh kita batal. Ada dua pilihan Bapak Ibu, antara ngikutin madhab Syafi'i yang biasa kita pakai dan pindah madhab. Kalau madhab Syafi'i bagaimana? Di kalangan sebagian ulama Syafi'i ya, pengikut Syafi'i itu ada yang memutuskan, yang menetapkan bahwa ketika kita tawaf, selagi kulit kita tidak merasa menyengaja nempel jadi menjadi malmus, itu kita nggak batal Bu Pak
Tawaf kita keliling, labbaik Allahumma labbaik. Kita didesak sama orang, perempuan ternyata nyenggol kita. Lah kalau kita ndak niat nyenggol, nggak niat nyentuh dia, itu ndak batal. Namanya malmus. Ada lamis, ada lamus. Malmus. Lah kalau kita tawaf, ada orang Arab cantik sengaja kita senggol gitu ya, ya kita batal. Lamis namanya. Sengaja kita nyenggol ibu, kena kulitnya gitu. Tapi ada juga Bapak Ibu yang niatnya pindah madhab. Pindah madhab itu begini, tempelan laki sama perempuan itu tidak batal selagi tidak syahwat gitu. Nah kalau kita tidak syahwat ya nggak batal. Ada madhab di luar Syafi'iyah, masih golongan ahlu sunnah wal jamaah, tidak batal. Berarti ada dua pilihan, tetap konsisten Syafi'i ya silakan. Kita tawaf jangan sampai ingin niat menyenggol orang lain, yang lain jenis yang bisa membatalkan, atau mungkin pindah madhab. Tapi ya kita belajar dulu nih madhabnya siapa, kan kayak gitu Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu tadi sholat Jumat ya Bapak Ibu. Imamnya wajib niat. Wal mu'adatu, kemudian sholat mu'adah. Sholat mu'adah ini sholat yang diulang Bapak Ibu. Pengulangan sholat karena begini. Contoh kita dalam kendaraan macet, mau sholat badan kita najis atau pakaian kita nggak suci gitu. Nah sementara udurnya sholat hanya dua, ketiduran sama kelupaan. Selain itu bukan udur ketika kita meninggalkan sholat. Nah kita tetap sholat saja semampu kita di kendaraan dalam kondisi badan atau pakaian kita tidak suci. Berarti niatnya adalah ikhtiraman lil waktu, menghormati waktu saja Bapak Ibu. Sarombongan, sebis atau sekendaraan atau dalam kondisi tertentu orang semuanya nggak ada yang suci gitu. Lah maka waktu sholat tetap kita sholat walaupun hakikatnya tidak sah. Tetapi karena setiap datang waktu sholat harus ada sholat, maka ikhtiraman lil waktu, menghormati waktu. Nah nanti kalau kita sudah pulang atau menjumpai kondisi yang pas, kita bisa mandi, menghilangkan najis, ganti pakaian yang suci, kita mu'adah, ngulangin sholat. Lah kalau di situ kondisinya jamaah Bapak Ibu, maka imamnya wajib niat menjadi imam gitu. Kalau yang kondisi normal biasa kan imam mau niat jadi imam atau tidak itu terserah. Kalau nggak niat jadi imam ya dia nggak dapat fadilahnya jamaah. Kalau niat jadi imam sama-sama dapat fadilahnya jamaah. Yang ketiga Bapak Ibu, wal mutaqaddimatu fil mator. Salat wal mutaqaddamatu fil mator, salat yang didahulukan dalam kondisi hujan. Ini biasanya salat jamak takdim. Orang boleh Bapak Ibu, ini biasa gini. Lingkungan masyarakat Murtado dulu kan Tanjung Barat itu sebelum ada masjid-masjid lain, ini Murtado masjid yang pertama Pak Kiai ya. Nah orang Tanjung Barat itu biasa rajin sholat jamaah ke sini Bapak Ibu. Ya ini dengan catatan rajin loh ya, sering kayak gitu Bapak Ibu. Karena setiap maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, duhur asar jamaah. Kebetulan kita sholat maghrib kondisinya ini hujan besar Bapak Ibu. Biasanya kan pada maghrib kita pulang dulu makan sore gitu. Habis itu nanti isya balik lagi. Kondisinya hujan besar, maka boleh di situ dilakukan jamak takdim. Jadi jamak takdim itu bukan hanya untuk musafir saja Bapak Ibu. Boleh bagi orang yang biasa sholat jamaah tetapi dipapak hujan. Ya. Jadi ada hujan sehingga kalau kita pulang itu nanti isanya nggak bisa jamaah. Cuman kalau contoh ini mungkin terlalu dekat ya Bapak Ibu. Contohnya mungkin duhur asar lah. Duhur asar kan jaraknya panjang. Ya, orang biasa sembahyang duhur, sholat duhur jamaah di sini Bapak Ibu. Ternyata hujan besar. Daripada nanti asar kita balik lagi, hujan itu masih terus gede, pakaian kita kotor, sarepotan lah Bapak Ibu ya. Boleh di situ berjamaah melakukan jamak takdim. Nah dalam posisi berjamaah jamak takdim duhur kemudian asar, maka imamnya wajib mengucapkan imam, niat imam maksudnya Bapak Ibu. Iya, jadi tempatnya di situ wajibnya.
Kemudian wal mangduratu jamaatan. Yang keempat, seorang imam wajib niat jadi imam sholat berjamaah ketika sholatnya itu memang dinadarkan Bapak Ibu. Ya, umpama ada 3 atau 4 orang begini, nih yuk kita nazar. Sebab doa biasanya gampang dikabulin kalau kita itu nadar. Nadar itu berarti DP sama Allah gitu ya, pasang janji sama Allah. Kalau COVID dalam tahun ini hilang total, mari kita berjamaah ya selama berapa hari papanya, nadar Bapak Ibu. Alhamdulillah COVID hilang, semuanya sehat. Tadi nadarnya mau jamaah gitu Bapak Ibu, maka imamnya di situ karena sholatnya sholat nadar, jamaahnya jamaah dinadarkan, maka imamnya wajib niat menjadi imam Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu 4 bentuk sholat yang imamnya itu wajib nadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ar-rabi'u, syarat sah yang keempat Bapak Ibu, ayyatawafaqo nadmu sholataihima, bentuk atau ya bentuk sholat kedua antara makmum dan imam itu harus cocok, sepakat. Ayyatafiqo fil af'ali dzohiro, dalam arti kata cocok dalam gerakan-gerakan yang bisa dilihat, af'al ad-dzohiro. Wa ilam yatafiqo fil adat wan niat, walaupun tidak cocok, tidak sama dalam jumlah dan niat. Fala tasihu maktubati kholfi janazatin au kusufin wa tasihu ad-duhru kholfal asri, maka tidak sah sholat maktubah, sholat yang wajib 5 waktu itu di belakang sholat jenazah Bapak Ibu. Sholat jenazah itu kan bentuknya nggak sama kayak sembahyang 5 waktu itu Bapak Ibu ya. Sholat maghrib kan ada ruku, ada sujud, ada jalsah, duduk di antara 2 sujud. Sementara sholat jenazah bentuknya beda, nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, nggak ada duduk di antara 2 sujud. Beda dengan Abu Nawas ya ceritanya, sholat jenazah ada sujudnya. Ditanya Abu Nawas kok ada sujudnya? Ya ini mayit jenazah banyak dosanya, padahal kurang jawaban gitu ya. Ini pas cerita lucu aja Bapak Ibu. Sholat jenazah ini tidak ada ruku sujud, berarti kan bentuknya beda. Berarti ketika kita ngikutin, kita sholat duhur, imam kita lagi sholat jenazah, kita nggak boleh ngikut dari belakangnya, nggak boleh jadi makmum dia, karena bentuk sholatnya beda ya. Jadi falatasihu tadi ayyatafiko nadmu sholataihima, harus cocok walaupun Bapak Ibu dalam jumlah rokaat atau niatnya beda. Kita lanjutin keterangannya. Watasihu ad-duhru kholfal asri, ini contoh sholat yang bentuknya sama-sama 4 rokaat, sama-sama punya sujud, punya ruku, punya iktidal, tetapi sah berjamaah. Hanya saja ya tentunya kurang afdol. Ibu bapak biasa jamaah, kalau sholat sendirian rasanya itu kayak sholatnya itu banyak yang kurang gitu Bapak Ibu. Ada orang sholat asar gitu, contohnya berarti sholat imamnya, sholat imamnya ini lagi sholat asar ya, kita duhurnya duhur umpamanya kodo ya, atau contoh yang pas bagaimana, intinya antara duhur dan asar ini berjamaah gitu. Jadi mungkin imamnya sholat asar, makmumnya itu ngodo duhur gitu. Nah itu masih sah kayak begitu, walaupun tidak afdol, karena sholatnya itu masih bentuknya sama, 4 rokaat, tapi beda niat. Imamnya niatnya asar, makmumnya duhur begitu. Nah ini yang pertama. Wal maghribu kholfal isya, sholat maghrib di belakang sholat isya Bapak Ibu ya. Ada orang lagi sholat isya, kita belum sembahyang maghrib, berarti kan isyanya maghribnya udah habis waktunya. Lah kita ngikutin orang sholat isya, masih sah di sini, tapi ya tidak afdol, bentuknya beda, niatnya beda. Wal qodou kholfal ada, orang lagi sholat adaan, kita kodok tadi yang saya contohkan, bapak atau ibu duhur kebablasan karena ketiduran, bangun-bangun sudah asar, ada orang sholat asar, karena kita biasa jamaah
ini dalam kondisi memang karena nggak ada orang lagi ya. Umpama benar-benar kita pengen bener jamaah, pengen dapat fadilahnya jamaah Bapak Ibu, ya kecuali ada ya kita cari yang sama. Contoh 2-3 orang sama-sama ketiduran, ya kita jamaahnya sama-sama qodho saja Bapak Ibu. Ya ini kalau benar-benar nggak ada orang maksudnya Bapak Ibu, boleh-boleh saja sholatnya qodho, kita qodho sebagai makmum, tetapi imamnya ada. Imam ada itu imam yang pada waktunya, itu masih sah. Ya, yang nggak sah tadi sholat jenazah atau sholat kusuf, maaf tadi ada ketinggalan, al-kusufin. Kalau sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat. Kalau sholat kusuf berdirinya kan 2 kali Bapak Ibu ya. Ya artinya kan rokat pertama berdiri dulu, takbir, baca fatihah, baca surat, habis itu ruku. Setelah ruku berdiri lagi, nggak langsung sujud, baca fatihah lagi, baca surat lagi, baru kemudian sujud. Berarti sholat kusuf gerhana matahari, ada kusuf ada khusuf ya Bapak Ibu. Kalau pakai kaf gerhana matahari, kalau khusuf pakai kho gerhana bulan. Kita sholatnya sholat maghrib, isya dan sebagainya, ngikutnya sama kusuf, itu tidak sah karena bentuk sholatnya udah berbeda Bapak Ibu. Sholat kusuf berdirinya itu 2 kali, baca fatihahnya 2 kali dalam 1 rakaat. Sementara kita yang sholat maghrib atau duhur atau asar itu ketika berdiri fatihahnya sekali. Ya. Baik, selanjutnya wal fardu kholfan nafli. Kita sembahyang fardu wajib, tapi imamnya itu sholat sunnah Bapak Ibu, masih sah gitu. Walaupun maaf abdulnya itu memang kurang. Kata-kata sah berarti kan bahwa kita sebagai makmum tidak batal ya Bapak Ibu. Ternyata tetap sah Bapak Ibu, hanya saja kurang afdol karena imam dan makmum sudah beda. Dia sunnah, kita wajib karena kita pengen ngalap barokah jamaah. Wa kadzalika aksukulidalika, begitu juga sebaliknya. Contoh sebaliknya begini, wal maghrib khalfal isya, ini kan berarti imamnya isya, makmumnya maghrib. Sekarang dibalik, makmumnya maghrib, imamnya maghrib, makmumnya itu isya, berarti dia qodho gitu ya, itu boleh. Wal qodho khalfal ada, ini makmumnya qodho, imamnya ada. Sekarang dibalik, imamnya itu lagi qodho, kitanya adaan, maksudnya sholat pada waktunya, sah-sah saja walaupun kurang afdol. Wal fardu khalfan nafli, atau di depan sholat fardu makmumnya itu sholat sunnah, jamaahnya masih sah, cuman dalam tanda kutip fadilahnya tentunya berbeda Bapak Ibu. Ini kan bicara sah atau tidak sah. Kalau sah itu lawannya batal ya, kalau afdol lawannya makruh kan gitu ya. Kalau sah itu kan, kalau tidak sah berarti batal, sholat kita nggak sah, harus diulang. Lah kalau afdol lawannya makruh gitu Bapak Ibu. Nah afdol kan utama, makruh itu berarti tidak utama tapi masih sah, itu Bapak Ibu. Ya begitulah Bapak Ibu, yang namanya fikih itu seperti matematika, tapi matematika yang bijak begitu ya. Nah kalau tasawuf kan urusan hati Bapak Ibu ya, tapi fikih harus digabungin sama tasawuf. Kalau fikih terus yang ngelanggar, sombong gitu ya. Kalau tasawuf terus yang ngantuk begitu, nggak bisa debat, nggak bisa diskusi ya. Makanya tasawuf sama fikih harus bersatu. Tasawuf untuk mensucikan jiwa kita, fikih aturan tata cara ya daripada hukum baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh gitu Bapak Ibu. Jadi bahasanya maaf, kalau fikih itu hitam putih lah kalau bahasa gampangnya orang hukum. Tapi kalau tasawuf itu urusan perasaan, urusan hati. Makanya kan dosa itu ada 2 macam Bu. Dosa yang dilakukan oleh anggota badan secara dohir, maksudnya anggota dohir, ada anggota batin. Yang dohir contohnya apa Bapak Ibu? Maaf, kita punya tangan kita nyolong, dosa perbuatan dohir. Kita punya mata kita melihat aurat orang lain, apakah laki berupa perempuan atau perempuan melihat auratnya laki-laki, sama-sama dosa dohir. Nah dosa batin contohnya Ibu, hatinya itu suudzon, ini orang kok padahal belum tahu, belum paham ya kan,
sudah jelek-jelekin dalam hati, hati kita udah dosa Bu, dosa batin itu namanya. Ya makanya kan kita diajarkan ikhlas, diajarkan sabar, diajarkan qanaah, menerima kondisi dan sebagainya. Jadi kalau tasawuf akhlaknya hati, jiwa Bapak Ibu ya itu. Makanya walaupun berbeda pendapat tidak apa-apa, yang penting ngerti dalil, ngerti alasan, ngerti imamnya. Lah tasawufnya saling menghormati kan begitu. Jangan, wong kita ini kan pengikut Bapak Ibu ya. Imam Syafi'i saja yang sholatnya biasa pakai kunut, ketika dia sholat di dekatnya makamnya Imam Hanafi, di mana beliau ijtihadnya nggak pakai kunut, beliau juga nggak pakai kunut, menghormati. Wong kunut itu sunnah muakkadah. Lah kita kan karena memang apa namanya biasa ngikut yang kunut ya kunut. Kalau ngelihat orang yang nggak kunut ya silakan Anda ngikuti yang nggak pakai itu. Cuman Kanjeng Nabi sering kunut begitu, dan kunut kan berdoa, iya kan Bu, sampai ada kunut nazilah, kunut tolak bala dan sebagainya begitu. Baik, jadi itulah fikih. Fikih itu kan pemahaman hasil ijtihad para ulama. Tapi kalau kita kembali kepada Quran hadis ya repot juga. Orang Quran hadis masih barang mentah ya, harus dikupas menggunakan disiplin-disiplin ilmu yang untuk menguraikan Quran hadis ya. Maksudnya kembali kepada Quran hadis itu adalah menggunakan ilmunya. Kan ilmunya Quran banyak Bapak Ibu. Di sini kan sudah dikaji juga ya, ulumul Quran. Ulumul Quran itu isinya apa? Bicara tentang asbabun nuzul, ya kan, sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa ada begini ya? Oh, ternyata Nabi dulu begini-begini. Itu sebagai bahan para mujtahid untuk membuat hukum Bapak Ibu. Makanya kenapa fikih itu bijak? Bijaknya itu karena ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan pendapat ulama rahmat. Jadi orang Islam ini ya kita akan kenal perbedaan pendapat Bapak Ibu ya. Ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan pendapat ulama adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang untuk umat Islam. Jadi walaupun beda paham akhirnya tidak menyusahkan kita loh Bapak Ibu. Nih coba kita merasa repot begini, kalau kita ini sholat harus mengikuti satu pendapat, Qurannya begini, hadisnya begini mamanya ya. Orang Jumat ini harus 40, lah nggak ada 40 ya nggak ada Jumatan. Padahal Kanjeng Nabi mewajibkan Jumat. Boleh pindah madhab kalau darurat kan Bapak Ibu. Terus apalagi hukum-hukum yang kelihatannya saklek. Artinya kalau kita nggak ngikutin pemahaman, mempelajari hasil karya ijtihadnya para ulama, beliau-beliau yang punya alim, ilmu banyak, kita malah bingung harus begini, harus begitu. Nah Islam itu nggak seperti itu. Islam kan ya agama yang damai. Kata-kata Islam itu damai ya Bapak Ibu, disuruh damai. Pemahaman otak manusia bisa berbeda, tapi disuruh saling menghormati, namanya damai kan gitu. Nah baik, cuman kita tadi yuk kita fokus satu madhab dulu. Kalau memang terjadi darurat baru kita mengetahui madhab yang lain, pindah madhab lain. Al-khamisu yang kelima Bapak Ibu, alla yukhalifal ma'mumu al-imama. Yang ini ada tulisan yang kurang pas, saya baca lagi. Al-khamisu ya. Al-khamisu alla yukhalifal ma'mumul imama fi sunnatin fakhishatil mukhalafah kasujudi sahwi au sujudi tilawah. Yang kelima, makmum tidak boleh berbeda dengan imamnya pada sunnah yang sangat berbeda. Contohnya sujud sahwi atau sujud tilawah. Nah contohnya begini ya Bapak Ibu, seorang imam ketika membaca Al-Quran itu ada surat As-Sajdah, wasjud waqtarib. Itu kan imam itu disunahkan untuk sujud Bapak Ibu. Berarti makmumnya ya ngikut sujud kayak gitu. Lah andai kan imamnya itu begitu wasjud waqtarib dia lupa nggak ngambil sunnah itu, berarti kan dia lurus saja Pak Kiai ya, apa namanya Fatihah. Ternyata makmum itu ngambil sujud. Silakan, yang penting jangan lama-lama gitu. Ya, sujud langsung ikutin. Artinya nanti jedah ini jangan sampai kemudian melebihi 2 rukun, makmumnya jadi batal.
Nah ini yang kelima, alla yukhalifal makmum al imam al imama ya fi apa namanya fi sunnatin fahisatin, ya ini enggak ada titik tiga, fi sunnatin fahisatin al mukhalafah. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam pada sunnah yang sangat berbeda, contohnya sujud sahwi atau sujud tilawah. Sujud tilawah, nah sujud sahwi kan hukumnya sunnah Bapak Ibu, kita sholat berjamaah, imamnya itu lupa kunut umpamanya, maka disunahkan bagi imam ketika belum salam terakhir kan sujud sahwi, ternyata imamnya itu lupa nggak ngambil sujud sahwi, itu sah-sah saja Bapak Ibu. Sujud sahwi itu untuk nambal saja, memenuhi daripada kunut gitu. Nah kalau umpamanya imamnya lupa nggak sujud sahwi, makmum ngambil sujud sahwi, yang penting tidak terlalu lama gitu. Nah ini berarti kan ada perbedaan dalam hal sunnah gitu ya, itu sah-sah saja gitu. Hadirin yang terakhir, as-sadisu ayyutabi'ahu fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu. Ketika makmum mengikuti imam kemudian dia berbeda dengan imamnya, biruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun fi'li, aw taqaddama alaihima aw taqaddama alaihi bihima fala bila udrin, atau mendahului dua rukun tanpa udur, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya Bapak Ibu. Jadi ketika makmum itu terlambat dari imam, lambatnya itu lebih dari dua rukun Bu. Rukun kan begini, tapi rukun fi'li. Rukun fi'li itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Nah ibu bapak jadi makmum, imamnya sudah sujud, bapak ibu masih berdiri gitu, berarti telat dua rukun ya. Begitu imamnya itu bangun dari sujud yang pertama, ibu baru ruku gitu ya, terus lebih dari dua rukun, maka makmumnya batal. Oleh karena itu kan maaf, imam harus bijaksana kan Bapak Ibu, harus tahu ini makmum saya itu orang tua-tua apa orang muda-muda kan gitu ya. Kalau muda-muda bolehlah kita agak cepat gitu kan. Lah kalau tua-tua ya pelan-pelan, karena kan yang kakek-kakek, nenek-nenek nggak bisa cepat sholatnya. Ya ini kebersamaan, jadi imam itu harus tahu. Makanya nah berhubung campuran, ada yang muda, ada yang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ya sedang saja. Ya sedang ya ukurannya itu diukur kira-kira umumnya sedang itu ya seberapa. Itu ukurannya adalah tradisi adat yang ada di situ. Wa sunnatu fil mutaba'ah, sunnah di dalam jamaah atau ngikut, ayat ta'akhkhara fi'lul makmumi an fi'lil imam wa yataqaddamu selanjutnya wa yataqaddama ala faruhihi. Jadi tetap saja bahwa kesunahannya di dalam jamaah itu makmum harus apa namanya, gerakannya itu jangan bareng ya Bapak Ibu. Ini ayat ta'akhkhara fi'lul makmum an fi'lil imam ya, wa yataqaddama ala faruhihi ya. Ketika kita jadi makmum Bapak Ibu, jangan persis bareng. Contoh dari mulai takbiratul ihram, imam niat sholat, Allahu Akbar, imamnya takbir, baru makmumnya ngikutin di belakangnya ya. Yang sunnah itu kan begitu imam takbir Allah, imamnya ngikut Allahu Akbar. Jangan bareng persis, imamnya Allah, makmumnya Allahu Akbar bareng. Kalau tadi kan tempat nih ya, kalau tempat itu kan berarti jelas memang sudah menjadi patokan inti, tidak boleh di depannya imam. Nah kalau ini sunnahnya. Jadi kalau sampai kalau sampai terjadi bareng Bapak Ibu, karena sunnah ya, wasunnatu fil mutaba'ah ayat ta'akhkhara fi'lul makmumi an fi'lil imam. Pekerjaannya makmum, gerakannya makmum hendaknya itu lebih akhir, lebih belakangan daripada fi'lul imam ya. Jadi jangan bareng persis gitu. Lah kalau kemudian pada saat takbir kemudian terjadi bareng persis, berarti tidak sampai membatalkan. Nah contoh, umpamanya imamnya ruku, langsung dia ruku bareng gitu ya, tapi dia tidak mendapat kesunahannya Bapak Ibu ya, tapi tidak sampai membatalkan.
Jadi kenapa di dalam sholat jamaah itu fadilahnya itu sampai berlipat ganda 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian Bapak Ibu? Karena banyak kesunahan-kesunahan di dalam praktek jamaah Bapak Ibu ya. Nah gitu, mendengarkan fatihahnya imam juga dapat pahala, barisannya rapi dapat pahala, dan sebagainya. Jadi kenapa selisihnya begitu banyak Bapak Ibu? Nah terus hadisnya itu ada dua. Kalau hadis yang pertama menyatakan selisihnya 27 derajat, yang kedua 25 derajat. Ya, apakah ini hadis itu bertentangan? Tidak. Setelah dikaji, oh kalau yang 25 ini buat sholat duhur asar yang tidak ada suaranya. Nah kalau yang maghrib isya sama subuh yang ada suaranya. Artinya bahwa makmum itu mendapat kesunahan mendengarkan daripada fatihahnya imam begitu. Nah jadi tidak ada pertentangan. Makanya kalau kita mengkaji seperti ilmu usul fikih, ilmu mantik, ilmu balaghah, ketika menjumpai redaksi-redaksi hadis yang kelihatannya berbeda, itu jangan kita langsung wah hadisnya begini, di sini begini, di sini begitu. Akhirnya kan berantem Bapak Ibu. Bagaimana untuk membicaki? Ya kaji dengan usul fikihnya. Ya sekarang orang yang membid'ah-bid'ahkan itu kan cuman hadisnya ya al bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin dolalatun finar, ya cuman taunya itu doang, belum dikaji secara redaksi kata-katanya, belum melihat hadis-hadis lain, kan begitu, kan ada perbandingan hadis dan sebagainya. Nah makanya semakin kita banyak ilmunya, ilmu itu bukan hanya Quran hadis itu bagikan bahan, tetapi untuk membongkar Quran dan hadis menggunakan alat yang namanya disiplin ilmu Bapak Ibu. Tadi saya katakan ulumul Quran saja ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud bagi hadis. Kalau asbabun nuzul ini kita mempelajari sejarahnya turunnya ayat, belum tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, ayat yang sudah jelas, yang masih samar-samar begitu Bapak Ibu. Nah itu perlu, makanya lah kalau kita mungkin kan mayoritas yang penting ikut ulama. Kalau ada yang berbeda kita tidak perlu membenci yang lain. Kalau mau tahu ya kaji ilmunya, seperti apa sih kok sampai terjadi perbedaan pendapat. Nah kitabnya itu banyak, kitab yang membahas tentang sebab-sebab ikhtilaful ulama. Ada Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd adalah kitab yang membahas tentang perbedaan pendapat ulama Bapak Ibu. Dalilnya diungkapin, Quran, hadis, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Itu ada Bapak Ibu ya. Ada kitab Al-Muqaronah dan kitab-kitab yang lain. Nah, kalau sudah mengkaji itu, maka insya Allah melihat perbedaan tidak benci, melihat perbedaan tidak menyalahkan orang lain. Ada dalilnya semua gitu. Yang penting kita saling menghormati. Wa idza kana fil masjidi fayutu syardun wa huwa alla yakuna hunaka hailun. Dikit lagi Bapak Ibu ini tanggung bahwa wa idza kana fil masjidi ya fayuratu syardun. Nah, sekarang kalau antara imam dan makmum itu berada di masjid ya Bapak Ibu, alla yakuna hunaka hailun yamna'u wusulal makmumi ilal imam. Kita jamaah sama-sama di masjid Bapak Ibu. Hendaknya di situ tidak ada penghalang yang mencegah tembusnya atau sampainya makmum kepada imam. Ya seperti di masjid ini kan, maaf walaupun jamaah sampai di luar, tapi kan ada pintu. Berarti jalan tembus yang ke imam. Jangan total rapet, tidak ada lubang sedikit pun. Makanya jadi perdebatan Bapak Ibu, ada suatu masjid imamnya itu di bawah, jamaah yang di atasnya itu rapet total. Nah, kalau ini kan kalau kita sholat di atas ini, di atas masih bisa ngelihat imam, masih bisa tembus imam. Nah ada yang total rapet gitu ya. Nah ini ada yang mengatakan tidak sah untuk yang di atas karena nggak tembus. Karena begini, walaupun di belakang ada pintu, tapi kan harus muter-muter. Tapi juga ada pendapat yang mengafsahkan, yang penting ada jalan yang tembus ke imam, tapi yang lebih kuat tidak sah begitu. Makanya rata-rata bentuk masjid ketika ditingkat itu di atas imam pasti ada lubang, entah bentuknya pintu atau bahkan benda pun nggak apa-apa, tangga Bapak Ibu.
Ya, tangga yang menghubung kepada jamaah yang di atas. Walaupun tangga itu nggak dilewatin, yang penting ada manfaat, jalan yang tembus. Sekiranya makmum dari atas mau ke imam itu ada jalan yang tembus ke situ, walaupun tidak dilewatin begitu. Nah, begitu. Selanjutnya ayyumkin lil makmumi al-wusula ilal imam walau bi izrorin wan itofin, walaupun dengan adanya perantara benda, bi ayyuwaliyaduril kiblah asna amruhi bil masyi al mu'tad falayaduru dzalika. Jadi walaupun imamnya itu jauh, kemudian makmumnya itu maksudnya antara imam dan makmum berjauhan, yang penting tidak ada penghalang, tembus ke imam, ya. Dan di situ kembali ke syarat yang pertama, bisa melihat dengan cara mata langsung atau dengan cara perantara mubaligh. Wa idza kana kharijal masjid, Bapak Ibu, ini tambahannya. Au ahaduhuma bil masjid wal akharu kharijal masjid. Wa idza kana kharijal masjidi, dan apabila makmum dan imam itu di luar masjid. Orang berjamaah tetapi kondisi jamaahnya itu bukan masjid, di luar masjid. Au ahaduhuma bil masjidi wal akharu kharijal masjidi, atau salah satu antara imam dan makmum berada di masjid, yang satunya itu di luar. Berarti imamnya di masjid, makmumnya itu di area tanah yang bukan masjid. Nah, contohnya kayak di halaman sini atau di sana, di yang tanah bukan wakapan masjid, berarti sudah bukan masjid, Bapak Ibu. Apa syaratnya? Alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah, tidak ada penghalang yang mencegah melihatnya imam. Saya contohkan begini, Bapak Ibu. Lanjutannya ayyarul makmumu al imama au yaro makmuman akharu yarul imam. Kalau bentuknya dua orang, Bapak Ibu, imam ada di masjid, makmumnya di luar tanah masjid, itu imam harus melihat bagaimana gerak-geriknya atau perpindahannya imam gitu. Tapi kalau nyambung, ini jamaahnya banyak, beludak sampai berapa ribu meter pun nggak masalah, karena kan nyambung, Bapak Ibu. Tapi kalau bentuknya itu tidak nyambung, terputus, imamnya di lokasi masjid cuman sendirian, makmumnya di luar, syaratnya ayyaro al makmumu al imama au yaro makmuman akhara yarol imam. Yang pertama, makmum itu harus langsung melihat intikolnya imam. Lah kalau yang kedua, atau melihat orang yang di depannya. Ini yang prakteknya itu jamaahnya banyak, Bapak Ibu. Yang kedua, asani ayyumkin al wusulil imam biduni izwirorin wan itofin falokana hunaka hailun yamna'ul wusula mutlaqon ayyumkin al wusul walakin bizrorin wan itofin falatasihu al jamaah. Kesimpulannya bahwa antara imam dan makmum itu tidak boleh ada penghalang. Kalaupun toh umpamanya di situ tempatnya tertutup, pokoknya ada sesuatu yang menghubungkan antara makmum dengan imam, Bapak Ibu. Ya, contoh. Ini masjid ya, Bapak Ibu. Depan masjid sono ada kali, Bapak Ibu. Kali. Kebetulan Ciliwungnya di sono. Ya, di sana ada kali. Imamnya di sini, makmumnya di seberang kali. Tapi masih melihat imam, Bapak Ibu, gerak-geriknya imam. Yang penting kali itu dikasih jembatan kecil, entah itu pakai bambu, entah itu pakai benda apalah, pokoknya yang menghubungkan antara makmum dengan imam, Bapak Ibu, ya. Baik. Selanjutnya asalis alla yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati diroin wa idza kana dakhilal masjid fala taduru aziyadah ala salah satimi ati diroin minhu wa khamsina mitron takriban. Yang ketiga, Bapak Ibu, begini, kalau yang namanya orang berjamaah di masjid ya, Bapak Ibu, ini sama-sama di masjid, masjidnya gede banget, imam depan, makmumnya itu lebih dari 300 diro. Tadi 1 diro setengah meter, berarti 300 diro itu 150 meter. Jadi imam di depan, umpamanya makmumnya itu jarak imam dengan makmum itu lebih dari 150 meter, katakanlah 200 meter, Bu, Pak.
Kalau posisinya masih di masjid masih sah. Tapi kalau wa idza kana dakhilal masjid fala taduru aziyadah. Kalau makmum dan imamnya itu sama-sama di luar masjid, antara imam dan makmum andaikan berjauhan tidak boleh melebihi 150 meter begitu. Ya, ini dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah, dalam kitab yang lain juga sama. Wa idza kana haduhuma dakhil masjid wal akharu kharijahu fataduru aidon. Nah, begitu juga Bapak Ibu. Saya simpulkan biar nggak bingung Bapak Ibu. Kalau jamaahnya imam dan makmum sama-sama di masjid, andaikan terpisah Bapak Ibu, imam di depan sini, makmumnya itu jauh tapi masih lokasi masjid, walaupun melebihi 150 meter enggak apa-apa gitu. Tapi kalau imam dan makmum sama-sama di luar masjid, itu terpisah, ketika berjauhan lebih dari 150 meter tidak sah berjamaahnya. Lah kalau di bawah 150 meter masih sah, termasuk ketika imamnya di masjid, makmumnya itu di luar masjid, dan di situ jamaahnya memang terputus, tapi terputusnya itu lebih dari 300 dhiro atau lebih dari 150 meter, maka tidak sah jamaahnya. Makmum yang niat berjamaah itu tidak sah. Beda kalau kasusnya begini, ini Masjid Murtadho, depannya ada jalan, jalan itu sudah bukan masjid, tapi ini tembok ini memang nggak ada, jamaahnya nyambung terus sono, kayak Istiqlal lah. Istiqlal kan ribuan bahkan jutaan manusia ya Bapak Ibu, mau berapa ribu kilometer pun kalau nyambung, walaupun makmum di belakang bukan di tanah masjid, no problem, tidak masalah. Ini kan kalau misah ya Bapak Ibu, namanya hukum loh Bapak Ibu ya, kan pasti terjadi. Ini kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, begitu. Maka yang biasa kita lakukan ya kita kaji, yang belum pernah terjadi kita tahu Bapak Ibu ya. Nah itulah kelebihan kita itu, mau belajar mau ngaji. Watu sabu al masafatuhuna min akhir masjid la min akhir sofin fi hadal masjid. Ya kesimpulannya yang dihitung adalah sopnya. Jadi ngikut apa jarak tadi, dari mana ngukurnya perjalanan atau jarak antara makmum dan imam, ya sopnya itu. Mama imam di sini di depan, ya ini kan berarti dari mulai tempat duduk atau tempat berdirinya imam diukur berapa meter dengan ukuran makmum, begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah apa namanya kajian pada pagi hari ini tentang sholat jamaah. Insya Allah walaupun sebenarnya masih banyak hal-hal yang terkait dengan sholat jamaah, tetapi sudah kita tuntaskan perihal masalah jamaah. Insya Allah kita mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur, bisa bertemu kembali. Kita akan mengkaji kepada bab selanjutnya, masih banyak lagi. Ini masih ubudiyah Bapak Ibu ya, masih ubudiyah. Ubudiyah itu ya urusan bersuci, urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, ya itu ubudiyah. Nanti ada yang namanya muamalah. Fikih muamalah urusan transaksi perdagangan, pergadaian, utang piutang, itu muamalah. Masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang kontemporer juga mungkin perlu kita ketahui. Kalau ibadah kan ini urusan hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau muamalah antara kita dengan manusia, tetapi Allah juga menilai apakah dagang kita sudah betul, apakah hubungan kita transaksi pergadaian sudah benar, apakah hubungan kita dengan orang lain dalam bisnis ya istirok sudah betul menurut Islam. Karena walaupun sama-sama ridho, kalau tidak sesuai dengan Islam itu tidak berkah Bapak Ibu, begitu. Nah kalau kita ridho kemudian sesuai dengan syariat, itu yang terjadi adalah keberkahan. Makanya kita juga harus mengkaji. Baik, saya kembalikan lagi kepada Ustadz Ali, barangkali mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Tafadhol ya Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin gak banyak-banyak ya, cuma satu atau dua orang. Iya, mungkin ada yang belum paham kali dari keterangan Ustadz. Kayaknya diam semua. Oh iya, mudah-mudahan paham semua Bapak Ibu ya. Cukup Ustadz. Alhamdulillah. Langsung doa. Iya, amin. Kholas ya Ustadz.
Alhamdulillah, mudah-mudahan paham semua dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempraktekkan. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah 6:30 lebih 2 menit kita mengkaji kurang lebih 1 jam lebih. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan kita semuanya. Kita mengikuti syariat agama agar ibadah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li majlisina wa barik lana li jam'iyatina wa barik lana li auladina wa li dzurriyyatina. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.